Ketiganya antisipasi. Ini masih next. Apa? Jika kedua mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan antara Ustaz Haji Abdul Rauf, yang kami muliakan ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah umat Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini datang hadir di kita, yaitu Al-Quran Al-Ustaz Haji Abdul Rauf, yang insyaallah akan memberikan satu pencerahan kepada kita supaya kita lebih berikat dan beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab syarat, yaitu hadis ke-34. Sekali lagi, bab syarat hadis ke-34. Jika kedua mata dikabulkan Allah Subhanahu. Dan mari pada kesempatan bersama ini untuk lebih berpikirnya waktu, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dan berkat Bismillah atau bismillah yang berjalan tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi yang lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya waktu lebar kami berikan sepenuhnya kepada Allah Ustaz Haji Abdul Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir menyempatkan diri
untuk bisa memenuhi kewajiban, untuk memenuhi kebutuhan di mana Allah telah tetapkan bahwa mencari ilmu syar'i itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kewajiban thalabul ilm ini merupakan kewajiban terbesar di dalam Islam dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan sebelum melaksanakan syariat-syariat di dalamnya. Ya, saya ulangi. Kewajiban mencari ilmu ini kewajiban terbesar dan kewajiban pertama kali yang harus ditunaikan sebelum melakukan syariat-syariat di dalam agama. Kenapa kewajiban mencari ilmu dikatakan kewajiban terbesar dan kewajiban pertama kali? Kenapa demikian? Sebab al-ilmu imamul amal. Sebab al-ilmu imamul amal. Karena ilmu itu merupakan imamnya amal. Nah, sing dimaksud imamnya amal niku pripun? Amal-amal di dalam Islam semuanya itu mengikuti ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu tentang Islam dan kita tidak mempelajarinya, sudah bisa dipastikan dan tidak diragukan keislaman kita salah. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama ini dengan benar tanpa ilmu. Nah, contoh aja. Rukun Islam yang 5 terdiri dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika kita belajar tentang rukun Islam yang 5 ini, ada beberapa hal yang tidak tersampaikan kita dari mulai kecil sampai dewasa ini. Yang kita pelajari tentang rukun Islam, dari sholat ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Dan itu sudah kita ketahui. Kalau kita masuk sholat, itu ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Puasa, ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Haji, ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Syahadat. Pernah dibahas? Syarat rukunnya? Apa pembatalnya? Tidak pernah. Kenapa yang 4 ini semuanya ada, yang syahadat itu nggak pernah sampai ke kita? Nah, yang unik apa? Guru nih orang mulang, muridnya ya orang takon. Nah, kan. Jadi apa jenenge? Klop. Nggak pernah sampai ke kita. Berapa syaratnya syahadat? Berapa rukunnya syahadat? Apa saja yang membatalkan syahadat? Nggak pernah diajarkan kita. Ini contoh aja. Begitu juga tentang iman, rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pengertiannya belum pernah sampai ke kita. Kita cuma diajari rukun iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada Nabi, selesai. Penjelasan sing dimaksud iman kepada Allah itu meliputi apa ae.
Tahu dipelajari? Uniknya kita nggak mau tahu. Ya wis ngono ae bisa. Makanya fatal akhirnya, Pak. Berat ini. Ini berat. Dan dalam keislaman kalau kita kritik, Pak, ya, rukun Islam yang betul-betul kita pelajari, jeli sampai kita pun datang, kita belajar ya apa itu nek haji, Pak. Sholat itu hasil ngelirik-ngelirik tok mari bisa. Gimana? Nek haji baru diajari mulai gawe kelambine belajar, mumete belajar, nyawat kerikil belajar. Gimana? Sholat, kapan kita duduk, Pak, ajari saya tentang sholat. Ini bermasalah. Sholat saya begini salah nggak, Pak? Doanya apa yang saya baca? Gerakannya kayak apa? Saya kok jarang melihat orang seperti ini. Jadi pokoknya nek rokok itu hasil melihat, hasil ngelirik, tapi tidak pernah belajar betul-betul duduk di hadapan ustadz untuk diajari. Ya opo caranya sholat sing bener itu ora tahu. Padahal itu pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Siapkan diri kita. Nah, iki kudu ditandani ngeten lho. Kudu ditandani. Mudah-mudahan ke depan ayo kita perbaiki, dan makanya kalau bisa materi-materi di masjid itu disetel, Pak. Ada materi akidah, ada materi fikih. Ya saged disetel, jadi kita itu mendapatkan ilmu dari segala aspeknya. Aspek akidah dapat, kemudian fikih ada, tafsir bersambung runtut. Mumpun hati daring. Sudah? Alhamdulillah. Itu dikaji urut. Kemudian tazkiyatun nufus. Akhlak, ada kitab adab. Itu sing setiap hari kita ini, Pak. Adabul yaumiyah. Adab harian seorang muslim. Itu penting itu. Kenapa? Kita banyak yang keliru. Nanti kalau jenengan kali kula belajar tentang adab bertamu, geleng-geleng tok, Pak. 85% akeh sing salah. Bertamu. Maka sing salah. Nah, makanya sing paling penak niku mboten ngaji, niku penak. Napa? Nek salah gak ro. Ngono. Angene bener wis gak ngaji ku bener. Astagfirullah. Terus kira-kira dalam gambaran pikiran kula mbek sampeyan niku kira-kira kok umur pira kula mbek sampeyan mulai temen beragama itu. Kira-kira mulai umur pira temen beragama itu kira-kira rencanane kula mbek sampeyan niku umur pira rencana. Temen nang agama niku. Ngoten. Niku kudu direncanakno ngoten. Kira-kira umur 70 urip enggak? Ini masalahnya. Kok iso sampean santai-santai? Urip ora sampean? Kenapa kita santai-santai? Ayo dimulai ditata hidup ini dengan ilmu. Pak, ilmu dan agama itu segala-galanya kita di akhirat. Segala-galanya, Pak. Itu bagi kita yang yakin kalau ada kehidupan setelah kematian. Nek gak yakin ya gak masalah, enggak kena dipercaya. Wong keyakinan itu kan gak kena dipaksa. Nah, nek gak yakin, lah pokok sholat. Ya. Nah, mari mati kono kehidupan apa enggak? Di ati kula mbek sampeyan niku berbicara, mari mati ku kok ono urip maneh apa enggak? Terus nek urip iku kira-kira urip sing ya apa? Urip kok saiki iki apa urip dalam pertanggungjawaban? Iku kudu dipelajari. Nek gak, akhirnya ya iku mang Pak wis pokoke urip, wis dilakoni apa sing ketok, sakarepe dhewe akhire. Sementara kita tahu kita punya agama dan agama ono aturane dadi gak iso urip sakarepe dhewe.
Matan. Dadi nek kula mbek sampean sing beragama kudu temen agama iku ono tuntunane, ono konsekuensane, ono aturane. Wong di RT kula mbek sampean gak iso urip sak karepe dhewe kok. Nggih mboten? Iso kalau sampean urip di RT sak karepe dhewe. Gak iso. Dimanapun ndak bisa karena ono aturane, Pak. Ono aturan urip niku. Agama niku ono aturane. Sing gawe aturan agama niku sing gawe urip kula mbek sampean. Sehingga mesti nek kula mbek sampean dadi wong sing bener, sing berakal, ngikuti aturane sing gawe urip kula mbek sampean kuwi. Ngoten. Cek ngerti tata aturane, tata carane wong urip, cek bener tata kramane. Pun. Nah, malam ini kita akan membahas hadis 34. Hadis 34. Hadis ke-34 ini menjelaskan, saya baca dulu. An Anasin radhiyallahu an. Dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dia berkata, sahabat Anas berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ngeten iki jenenge hadis qudsi. Ya, ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, Idzatalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, dua perkara yang dicintainya. Nah, sing dimaksud dua perkara yang dicintai itu apa? Kedua matanya. Jadi kalau aku menguji hambaku, aku ambil kedua matanya, dibutakan oleh Allah. Fasobaro, kemudian dia bersabar atas kebutaan yang dialaminya. Awattuhu minhumal jannah, aku akan mengganti kedua mata yang aku butakan itu al jannata, dengan surga. Ya Allah. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah dengan kebutaan, kemudian dia sabar dengan kebutaannya itu, dia ikhlas dengan kebutaannya itu, dia ridha dengan kebutaannya itu, aku tukar dengan surga. Aku tukar kedua matanya tadi dengan surga. Nah, berarti ujian berupa kebutaan itu termasuk bagian ujian yang berat. Paham ya? Ujian berupa kebutaan termasuk ujian yang berat. Kenapa? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Mari kita simak. Pertama, ainani, kedua mata itu ahabbu a'dha'ul insan ilaihi. Ya, kedua mata itu termasuk anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Nah, kedua mata itu merupakan
anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Sebab apabila seseorang kehilangan kedua matanya, dibutakan oleh Allah, ya, maka dia tidak dapat melihat kebaikan yang dengannya dia bisa merasa senang. Nah, jadi ada kenikmatan yang hilang. Begitu banyak yang tidak bisa dirasakan. Padahal musibahnya cuma satu. Kenapa? Buta. Musibahnya cuma satu. Buta. Tapi dengan kebutaan itu banyak kebaikan-kebaikan yang nggak bisa dirasakan. Banyak keutamaan yang nggak bisa dilihat. Geraknya terbatas. Nggak bisa merdeka bergerak. Ya Allah. Saya punya konco-konco pertuni, Pak. Pertuni niku persatuan tuna netra. Niku setiap bulan dulu sebelum pandemi itu, setiap bulan niku wonten pertemuan keliling, Pak. 1 bulan sekali niku keliling. Nah, pertemuan 1 bulan sekali niki itu dihadiri oleh semua anggota pertuni, suami istri dan anak-anaknya semuanya ikut. Nah, sing menarik napa? Itu bisa dikatakan 90% hadir. 90% hadir. Padahal suami istri buta. Dadi nek nungkut angkot niku nggih tuntun-tuntunan ngoten niku. Wong loro niku tuntun-tuntunan. Ngenteni wong sing kasihan-kasihan niku kok dituntun, diterno nyabrang. Ya ngenteni wong sing kasihan. Ya Allah, saya pernah diundang pengajian itu, undangannya itu mestinya jam 9 sampai jam 10 belum kumpul semua. Saya tanya ke panitianya, panitia yang buta ya? Dibantu oleh beberapa rekan yang dipercaya untuk menulis. Nah ini biasanya anak-anak yang nulis nih, Mas, sampean takon, Pak, jam pinten niki? Nggih, mestinya jam 9 Ustaz, tapi niki wonten tinggal berapa persen yang belum datang ya. Sik delok enak. Sopo sing durung sing teko sapa? Oh, sing gak teko niku walaupun belum iku apal Pak. Ya Allah. Jadi kesetiaan persahabatannya itu sangat kuat. Saya bilang, apa enggak dimulai saja? Apa enggak dimulai saja sambil nunggu yang datang? Jawabnya apa? Jangan Ustaz kan pirsa, sing bikin niki wong boten ketok. Mesak minggu tutup mriki pengajane buyar. Mesak nih Ustaz. Meneng lambe kula wis gak jawab maneh pun. Wis tak entenane paten pun. Niki wonten tutuk kriyan pun kantun niki nunggu napa angkot tasik dereng wis tak enteni ngono. Sing waras ngalah, Mbak. Isin kula. Malu kita, saestu malu kita. Padahal rumahnya Sidoarjo datang ke Legundi sana loh. Itu rutin, mboten asal napa-napa. Kerukunan ngoten tok tiap bulan ini. Untuk nyambung silaturahim sak nasib nek ketemu niku dikeceblaki. Sehat takon durwangkul ya Allah alhamdulillah dulurku sehat. Nek nyeluk niku lur, ngono dulur karepe niku. Ya Allah. Malah sing waras-waras gak patek rukun. Sing melek-melek niki malah gak patek rukun. Saya banyak nasihat bertemu dengan beliau-beliau ini. Saestu, Pak. Banyak nasihat yang saya membuat hati saya lebih hidup. Nggih saestu Masya Allah. Nah, ini penting makanya materi ini sangat luar biasa. Mata itu memiliki kedudukan yang sangat dasar di dalam Islam. Mata itu memiliki kedudukan yang sangat ikhlas. Dia merasakan syahwat. Syahwat itu tersalurkan itu karena mata bisa melihat.
Dan kita bisa melihat itu dak tuh karepe dhewe, Pak. Allah yang membuat kita melihat itu. Duduk karep kula mbek sampean dhewe. Makanya satu saat diambil secara pelan-pelan oleh Allah. Lho ngaten. Entenono ae. Makanya dikatakan di sini, kenapa kok sampai dua mata saja ditukar oleh Allah dengan surga? Karena kedudukan mata itu mahal, Pak. Sehingga dikatakan di dalam hadis oleh Syekh Salim, karena dengan kedua mata itu dia bisa melihat sesuatu, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang kemudian membuat dia merasa senang karenanya. Subhanallah. Pas datang ke rumah, Pak, 5 orang. Jadi unik, Pak, punya kebiasaan yang luar biasa. Jadi nek diantara akad ngaten niku mudhun situ niku gak langsung mlaku, Pak. Langsung dek leren. Ngenteni koncone tibake, Pak. Ngoten niku ngrabak-grabak, dinteni kali sopir niku. Gacokan. Soalnya pun hafal. Jadi nek rombongan itu tiap rombongan kemana tuh mesti begitu cara turunnya itu. Mudhun dek leren, kok mburine dek gacokan. Dadi kok sepur-sepuran ta namanya wong niku. Kula ndelok niku gak kena tak empet meripat niki ya Allah. Nah, mari ngoten pas utuk omah, kula sukui ono anggur, kula sukui jajan-jajan reno-reno. Ayo Mas, sampean milih sing dijajani ngono aku. Niki wonten lemper, wonten kucur, wonten tetel. Jawabnya sederhana. Sing sampean tukno kula jupuk kula pangan. Soalnya apa? Ireng kabeh. Mikir saya, ya Allah. Terenyuh kula, Pak. Ada sesuatu yang luar biasa, keistimewaannya apa? Tidak punya syahwat. Makanya ndolekno jodoh wong sing mboten ketok niku gampang. Nggih, ndolekno jodoh wong mboten ketok niku gampang. Ndolekno jodoh wong buta niku paling gampang, Pak. Sing penting wedok. Kenapa? Ayu elek padha petengi. Ora iso betokno lemu, kuru, ora ketok. Kuning, putih, ireng kabeh. Makanya begitu dikai jajan, kalau sing tertarik, sampai jajan apa? Sing sampean tukno kula pangan. Aku mikir, la haula wala wis sepuran-sepuran sing aku gak nyadar. Mboten napa-napa pun paham ngeten iki. Lawong garate niku ya Allah. Saya coba sing gare kula mbek sampean ngecemes, cerewet, mangan niku kenapa? Soalnya ketok, Pak. Iya ora? Gak mikir kula mbek sampean tutuk kene. Niki nek dijogok karo Allah piye sampean kali kula? Apa yang jenengan dengan saya bisa lakukan? Subhanallah. Lu ngoten niku nek pas kumpul berenam kan sering ke rumah saya kumpul-kumpul. Ayo Ustaz di rumah nek nyeluk kula Pak Yai ngene. Wis sakarepmu. Niki kanca-kanca badhe dolan ngriko kangen. Monggo kula enteni. Kumpul teng griya. Guyonan niku ngalang-ali sing melek. Guyonan. Kon jare kate rabi maneh tak guyon. Wani ya ngono. Wani Ustaz, nek wis wayahe. Guyon, ya Allah sing melek gak wani guyon ngene. Saya yo nangis kumpul niku Pak, tak tangisi yo aku yang guyon delok guyonane niku wau. Mari nonton sitok sing jenenge Cak Mas Huri niku saking kene pundi? Legumpi Ngetan mriku. Drirejo, niku. Dereng Drirejo niku. Niku saking mriku Pak. Dolan teng dalem niku. Ya Masya Allah. Terus anakmu piro wisan lur? Loro. Sik loro ae rek, gak nambah-nambah. Wah, rezekine loro ae jare ngono. Lah awakmu piro? Aku sik 3 ngono iki. Teng. Sampeyan minta berapa? Terserah Allah Ustaz, maringi kula pinten. Iku gak ketok, Pak. Sing ketok wedi sampeyan anake. Licik kula mbek sampeyan. Iki gak ketok, Pak. Ayo logika, gak logika. Tak guyo, lho anak sampean pinten Cak Huri? 3 Ustaz. Umur piro 3 nih? Situ kuliah, situ SMA, situ SD kelas kawan. Dengan anak kula. Lah sampean kepingin anak piro? Terserah Gusti Allah.
Kula nyeletuk, Pak, jenenge wong spontan ya. Lho, nek duwe anak akeh nu kira-kira gak anu. Mboten napa. Gak anu. Gak sok ngramut ta jare ngono. Dijawab ya, gak sok ngramut ta. Gusti Allah niku sugih, Ustaz. Sing ngekeki anak kula mangan niku dudu kula Gusti Allah. Kula saged napa wong kula mboten ketok. Mikir Pak, teng teng teng. Saya coba nurut sampean piye, Pak? Ternyata begitu saya diundang namanya Cak Huri ini, saya diundang pengajian ke rumahnya itu, pas ada kajian itu, saya datang ke sana, kumpul sama teman-teman, ya Allah, nangis dok kalau kumpul nih. Dimana kita tengah-tengah sedang duduk hidup sendirian, melek sendirian. Dan mereka semuanya dalam keadaan buta. Begitu semangatnya, kerungu ngaji nasihat itu. Sopan lagi ngaji nih. Akhirnya apa Pak? Kaget loh. Kan begitu datang niku wonten terima tamu. Terima tamu niku ternyata borone Cak Huri niku. Karyawane Cak Huri. Dadi Cak Huri sing buta niki duwe karyawan papat, Pak. Dadi sing merem niki mbayari sing melek wong papat sing dibayar. Tanah ini beberapa tanah dia punya, beberapa rumah dia punya, boro papat. Dengar kan? Dibandani apa? Cuma pijet. Saya logikanya ya apa? Mestinya kalau mbak sampean sing mboten buta niku jauh lebih bisa dari itu. Kenapa? Rezeki Allah itu luas. Cuma mungkin ada sesuatu yang perlu dikaji secara mendetail. Kenapa kok kita seperti ini? Iki sing merem Pak, merem kabeh digerabak niku lho. Gerak mboten saged bebas? Saged bebas? Mboten saged bebas. Terbatas semuanya. Iku koyok ngono kendeli atine kuwate keyakinan Gusti Allah. Lho makane kula mbak mata itu luar biasa. Mata itu luar biasa. Pun ya, karena mata itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga bisa menikmati rumah ini indah, catnya ini indah, bunga-bunga, anakku ganteng lucu. Bagi orang yang buta semuanya dalam kegelapan. Nek sabar, surga diganti oleh Allah. Bisa kalau misalnya bagaimana saya pernah diuji oleh Allah, merem dok Pak, karena kesemprot bahan kimia waktu di perusahaan. Saya dulu kerja di pabrik Pak. Tahun 90 sampai 97. Nah bagian apa nih? Operator glis proslen ngeten iki, teng pabrik proslen. Kompok napa nih jenenge pompa itu buntu tak cekel, lupa tak lepaskan iku nyemprot merata. Ini barang kimia. Jadi 1 jam saya merem niku nangis kalau gak karu-karuan. Ya Allah, apakah mulai sekarang saya akan buta? Dituntun sih, aku njaluk ngombe. Bayang konco-konco sing buta niku ya Allah, koyok ngene penderitaan sembarang dituntun niki nek mboten wong sing sabar, iringan apa gak kesiksa uripe. Apa gak kesiksa uripe? Sembarang karir dilayani. Sampeyan saged bayang nih. Sampeyan saged bayang. Maka mata yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ojo disalahgunakan setelah ini. Mahal nilainya. Masya Allah. Ngoten pun ya, itu pelajaran yang pertama. Kenapa begitu mahal Allah menghargai mata sampai 2 mata saja diganti oleh Allah dengan surga? Karena hilangnya kedua mata dia tidak bisa merasakan keindahan-keindahan dunia kayak apapun bentuknya. Sampai dikai hadiah baju ini kira-kira milih sing pundi Pak? Niki ana baju Pak, ijo, ta sing batik, apa sing kotak-kotak, apa sing seleret-seleret. Wes ki ana baju sing penting aja kain kafan. Kenapa bagi kita baju batik-batik seleret-seleret itu kalau bedane? Coba panjenengan kali kula rasana hidup begitu di mana letak kenikmatannya, Pak? Kehampaan sudah bisa diharapkan, kehampaan sudah bisa dipastikan. Hampa urip iki gak kena sing didelok. Duwe bojo iki ayu apa elek, ireng apa putih, lemu apa kuru, ora iso bedakne. Bojo iki gondol apa brondrong rambutnya ora roh.
Di mana letaknya punya pasangan, nikmatnya punya pasangan. Jadi waktu dinikah niku iku narek rapi gelem purun mek ngono tok wisan. Sing penting lanang ambek itu. Ayu elek wis gak dadi masalah. Kenapa? Sama-sama nggak bisa melihatnya. Masya Allah. Nggih. Dan saya punya langganan mijet dulu itu. Dan sekarang meninggal. Ya suami istri pak. Lo ngoten niku lho, mijet dulu mijet. Gak duwe anak kan? Ngame anak angkat. Dinafkahi dengan hasil mijet. Pripun? Makanya urip niku gak kena di logika. Gimana mbak? Gak kena di logika. Ya Allah. Gimana? Wong ana kancane sambatan, ojo sambatan ya Pak miku sing gara rezekimu macet. Kula rungokno diskusi padha napa niku jenenge? Mari ngoten Ustaz, Pak Yai, sepurane lho nggih ngeten iki arane guyon kumpul ngeten niku ngawur. Mboten niku nasihat dalem kula niku Pak. Niku nasihat kangge kula. Nggih kula sing perlu dinas mboten, sampean guyon iku wis dadi nasihat tersendiri buat saya itu. Mahal guyon sampean ini. Karena fakta di lapangan ini kan teori tok, Pak. Sopo iso macakno hadis tapi sampean gak tau kumpul karo wong buta. Ngrasakno penderitaane, ngrasakno kesulitane, mboten saged ngrasakne. Dan subhanallah, dari sekian orang itu yang saya ketemukan, yang saya lihat langsung anak-anak ini Pak, manut sama orang tua itu. Itu mungkin salah satu pertolongan Allah bagi mereka nih. Ono arek cilik sing saya dayoi ke rumahnya tadi yang di tempat ngaji itu. Ya bu, jaluk duit ora. Percuk jenenge arek cilik ning jaluk nek kan napa? Apa jenenge ngoten niku? Sak olehe wong jenenge arek cilik kan. Ibuke ngomong malih. Wong ibu mulai maulus ngomong ora kok sing jaluk terus. Ngono, ya wis ora. Mikir Pak ngoten niku. Ini mungkin pertolongan Allah. Jadi anak-anak ini rata-rata sing SMA, sing SMP, sing wis kuliah, nganut sama orang tua. Dan saling kerjasama, le ternonong dulur iki ku sing kono le jenenge le. Iku apal semua alamat-alamatnya. Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika berkumpul dengan teman-teman Pertuni ini. Masya Allah. Pun, maka kita bisa merasakan sekarang melihat, dengan iso melihat lampu kerlap-kerlip, kamar tidurku begini, pintu rumahku demikian, kendaraanku seperti anakku kayak begini. Itu ada rasa senang. Itu dicabut oleh Allah di hatinya orang-orang yang buta. Dak ono rasa yang jenengan rasakan itu. Mereka nggak bisa merasakan yang seperti jenengan rasakan. Coba jenengan merasakan satu hari saja menggantikan posisi mereka. Oh, wong kula mbek sampean kepaten listrik suwengnya wis gerabak-gerabak nek raine bojone kok. Ini seumur hidup menjalani dalam kegelapan. Semuanya gelap, semuanya petang, semuanya hitam. Insya Allah, makanya persis hadis ini. Terasa sekali kita baca hadis ini, itu setelah kita mengetahui konsekuensi kebutaan itu kayak apa. Maca Quran itu, Quran dhewe Pak. Belajar lebih sulit, gerabak-gerabak, gambar niku titik-titik ngeten dijojoi, ana bolongane. Quran niku ana bolongane sing jenenge napa? Niku seje-seje bukune Pak. Digerabak nih ngaji niku digerabak oh niki oh ini innalladzi ngerti ya Allah. Iku lebih sabar lagi belajarnya. Kita kan tinggal lihat hurufnya begini niteni nek ngono tok karena bisa lihat. Dan satu saat ini akan diambil oleh Allah penglihatan kita ini. Satu saat akan diambil oleh Allah. Wong saya baca mulai belerang wis sumpek lho Pak. Ya Allah, tak pendeli iki huruf apa sih sampai tak pentelengi. Ngene wis sumpek mendano buta seumur hidup. Dan nanti di akhirat ngapunten. Kalau hari ini kita bisa melihat salah menggunakannya,
itu akan menjadi kebutaan di akhirat. Kita dibutakan oleh Allah di akhirat. Apa sebabnya? Surat Toha 124. Ya, surat Toha 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 20 124, 125 sampai 126. Surat 20 124 sampai 125. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepada ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini diabaikan. Insyaallah. Jadi yang hari ini kita bisa melihat itu nanti bisa dirubah menjadi orang buta di akhirat. Dan orang-orang yang hari ini buta itu bisa diperlihatkan oleh Allah di akhirat ketika mereka sabar dan ikhlas. Ketika mereka sabar dan ikhlas. Nah, sedangkan orang-orang yang bisa melihat dan kemudian tidak memanfaatkan kedua matanya dengan tepat, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Makanya kan kalau wanti-wanti bolak-balik, ayo belajar Quran, ayo ngaji Quran. Ojo dijarno Quran itu kono efek sampinge. Ngoten lho. Gunakno awak niki mripat niku gen delok ayat-ayate Allah. Digawe maca menikmati lembaran-lembaran Quran ini. Supaya betul-betul berfungsi mata ini. Maka orang yang menyalahgunakan pandangannya dan meninggalkan Al-Quran, kami berikan penghidupan yang sempit dan kami kumpulkan kelak hari kiamat dalam keadaan buta. Dan kebutaan akhirat jauh lebih lama dibandingkan dunia. Ya, siap-siap saja sudah. Kalau kita selama ini mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, siap-siap kebutaan akan Allah timpakan kepada kita. Akhirnya orang yang dibutakan Allah di akhirat ini menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabb, bagaimana engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sementara dulu waktu kami masih hidup itu bisa melihat. Lalu kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian itu balasan sebab telah datang ayat-ayat kami kepadamu.
fanasitaha, dan kamu mengabaikan ayat-ayat kami. Kamu tinggalkan Al-Quran, kamu abaikan Al-Quran, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu pun diabaikan oleh Allah. Dan itu lebih mengerikan, Pak. Lebih mengerikan. Pun ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa di dalam anggota badan tubuh manusia itu ada 3 organ. Ada 3 organ yang menjadi sebab manusia diangkat derajatnya dan dimuliakan kedudukannya. Di dalam anggota badan, anggota tubuh manusia itu ada 3 organ. Ada 3 anggota tubuh manusia yang menjadikan manusia itu dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Menjadi orang yang mulia, menjadi orang terhormat, menjadi orang yang terpercaya itu karena 3 anggota badan ini. Nah, 3 anggota badan ini apabila salah satu hilang, maka nilai kemuliaan manusia turun. Salah satu hilang akan turun. Bahkan manusia terhina. Kehinaan manusia itu lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terhina sudah. Lebih hina daripada binatang. Apa 3 anggota badan tersebut yang menyebabkan manusia terangkat derajatnya, yang menjadikan manusia dimuliakan, menjadi manusia mengatur dunia, menjadi khalifah? Apa 3 anggota badan tersebut? Yang pertama adalah as-sam'u, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, akal dan hati. Hati dan akal menjadi satu. Perhatikan, 3 anggota badan ini. Salah satu hilang, maka hilang kemuliaan manusia. Bahkan bukan cuma hilang kemuliaan, terhina. Ya, kita awali dengan hilangnya mata, diikuti dengan hilangnya telinga. Sudah turun semuanya kita, Pak. Derajatnya sudah turun kita. Makanya Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran nanti kita sebutkan, akan kita ungkapkan di beberapa ayat. 3 ini terus disebut secara bergandengan. Pendengaran, penglihatan, hati. Itu digandeng terus di beberapa ayat. Digandeng terus. Dan pendengaran itu diberikan tempat pertama oleh Allah. Pertengahannya pandangan mata, yang ketiga puncaknya hati. Ya Allah. Itu digandeng terus oleh Allah, 3 anggota badan ini. Digandeng oleh Allah. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak terputus. Mata, telinga itu langsung nyambung kabelnya ke hati. Coba jenengan lihat, walaupun tidak melek, merem, pasti pikiran jenengan yang baca. Gimana? Krungu suara, sampean salat krungu suara, rawami pasti mangkel. Arek iki tak kedah gitu. Ya wong sing tuli gak krungu, Pak. Wong tuli kan masalah, wong gumyek, cerik, teriak-teriak enggak ada masalah. Jadi gak krungu aja nih. Kenapa Anda marah? Karena krungu. Makanya membentuk karakter itu dari 2 sisi.
Anak kita terbentuk karena dua sisi. Kenapa? Melihat dan mendengar. Nggih mboten? Karena melihat dan mendengar. Makanya nek ngomong sing hati-hati. Sampai nyeluk nang anak, cara memanggil, cara menerima panggilan. Itu ketika jenengan contohnya nggih, contohnya sampe ngekei permen nang anak sampean. Gila lho, wis ana kono gak sare ini. Iku adab yang tidak baik. Jenengan sudah ngajari adab yang tidak baik. Kenapa? Meneh sampean kengken sampean le, saya juga no kunci le. Karena kemarin jenengan sudah latih diuncal nih. Meneh sampean kok juga no kunci, dikekno apa mboten? Kekno. Oh ya, Pak. Itu adab yang tidak baik. Jelas nih? Makanya kalau jenengan mau ngagiskan sesuatu pada anak, datangi anaknya. Ini nak, nggak boleh dilempar. Diajari tentang itu. Memanggil, menjawab panggilan. Kita ketika mendengarkan kalimat itu sudah ngajari, Pak. Kenapa? Karena anak mendapat pelajaran dengan mendengar, meniru dengan mendengar. Sampai tinggal hari cilik-cilik di oma gak tahu miso, wong tuanya gak tahu miso, sekolahnya gak mungkin diajari miso. Kok miso berarti ono sing dirungok nih, dole ono. Gak mungkin, gak pernah ngelihat, gak mau denger, aneh itu gak mungkin. Saya ketipun pahami pengaruhnya di situ. Makanya kenapa Al-Quran menempatkan 3 fasilitas ini secara bersama-sama dan Allah menempatkan pendengaran di tempat yang pertama. Mari kita lihat. Pertama di surat An-Nahl. Pertama apa? Surat An-Nahl. Surat 16 ya, surat 16 ayat 78. Sampun kepanggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Iya, silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Terus? Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini. Ya, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan apa? Tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengetahui dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah sebutkan Allah menjadikan kepadamu apa? Pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Jangan lihat. Telinga mendengar itu langsung masuk ke dalam hati. Mata memandang itu langsung masuk ke dalam hati. Ini rasakan. Ini rasakan. Coba Bapak ngelihat saya, lihat saya. Komentar mungkin. Mata memandang, hati komentar. Betul apa enggak? Makanya kalau mbak sampeyan alasan, mosok delok wedok tok gak oleh, sing penting hati ini munafik. Sampai munafik. Sepakat? Kecuali gak normal.
Nggih, kecuali wong gak nek sampean wong waras, normal, ndelok wong wedok ayu, gak tertarik, munafik. Ya ngoten, Pak. Kecuali sampean jeruk makan jeruk. Aku gak tertarik ndelok wedok. Lah sampean aku seneng sing brengosem. Ngono. Ya siji mani ke jeruk makan jeruk. Paham ya? Itu pertama. Kemungkinan itu gitu loh. Kalau normal, tak mungkin. Atau yang kedua, gila. Wong gila niku mboten tertarik, metuk wong wedok muda blejet mboten tertarik. Karena kabel wis pedhot kabeh. Iya, saya bina di rumah sakit jiwa ini wonten sing parah. Yang parah ini Pak, sudah nggak bisa dijak komunikasi delok niku wis kosong, Pak, kosong. Ada satu kamar yang parah itu sudah, satu kamar parah. Jadi nek mung gendeng tenan niku, Pak. Melaku sak melaku niku wis gak delok, Pak. Makanya wong gendeng rambu ruweh-ruweh, bedak kabeh, nyabrang embung gedhisik tolah-tolah iku durung patek gendeng sajane. Nalare sik marah. Ditandani sik kenek niki. Insyaallah cepet dandanine niku. Pokoke nek kanthi nyabrang tolah-toleh ana motor balik maneh, oh waras iki. Waras. Nek gendeng tenan mboten, Mbak. Ini pengalaman saya ngajar ya, bukan pengalaman saya gendeng, bukan. Pengalaman saya ngajar orang gila. Dulu waktu saya masih bujang punya binaan tengah di rumah sakit jiwa Rejoso Nganjuk sama saya. Terus saya penasaran, ya apa sih? Ya Allah, ya memang stres Pak, melok mulang melok stres Pak. Bayangin ya Pak, enak-enak ngaji, stop. Dokternya kan mendampingi. Dok, ya nopo kok di stop? Pun sampai nganut Ustaz. Nek gak ngono ngamuk mungkin. Nah terus kenapa kok di stop? Ganti aku sing ceramah. Kon mateng. Saya bilang ke dokternya, Dok, tolong ngaji seperti ini jangan sering-sering sayang. Isok meni aku sekolah jero iki ngene. Sudah. Ya mengikuti alurnya, Pak. Gitu. Lah terus saya penasaran, yang paling parah mana ini? Yang paling parah itu sudah di karantina, jadi diisolasi Pak dengan yang lain, nggak mungkin dicampur. Khusus parah ini, itu satu kamar itu sekitar ada 15 orang, mudah belejet kabeh Pak. Saya protes ke dokter, kenapa nggak dipakai baju? Ini nggak manusiawi ini kita. Mereka manusia loh, walaupun gila manusia. Ustaz, ngampun, coba tak tunjukkan. Jadi ini di kelandan itu disuai Pak. Disuai, mboten purun. Ngising sak nggon-nggon wis gak napa niki jenenge? Mboten sadar. Jadi kamar itu kayak kandang, Pak, kamar itu. Kamar itu kayak kandang. Jadi bandai hino diresikin niku, Pak. Wong kepingin ngising ya gak nang WC ini, Pak, ya gak mungkin. Gak gendeng jenenge ngoten lho. Oh, nanti pengalaman urip niku ya Allah. Makanya begitu jam 5 mangke Ustaz, jam 5 sampai tunggu jangan pulang dulu nek kepingin ngerti. Yang paling parah nanti dibuka jam 5 sore nih. Dibuka, Pak. Gretek-gretek 15 niku dirantai tangan kaki direwanti 15 orang digawandeng. Melaku niku wis gak ndelok menggok, mboten wis mlaku kok robot mlaku. Menggok, tarik kono. Baru belok. Ana ngarepe tembok yang mlaku ngeten. Ngeten iki mlaku terus ngeten. Kosong blong. Lah unik laki-laki perempuan padha mudone, Pak. Tapi aman gitu loh. Coba wong wedok muda gembel wong lanang waras. Enggak situ arisan temen sampean. Aman, kenapa? Enggak ada selera. Makanya kula mbak sampe nek waras delok wong wedok terus kadek komentar, tergantung hatinya, Mas. Pasti delok wong wedok, wong mripat tuh delok. Betul memang mata itu untuk melihat. Tapi apa yang perlu dilihat? Seperti jenengan air. Untuk apa air ini? Untuk minum. Selain untuk diminum, untuk nyiram. Siramnya ndak sih tuamu. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Mulut. Terserah
lambeku Mas. Masa ngomong ki lambe-lambeku dhewe. Iku pikirane rusak wong sing kaya ngene iku. Paham ya? Kenapa? Apa sing perlu diucapkan? Sama dengan anak-anak megang pisau. Pisau itu untuk apa? Pisau untuk apa? Untuk motong cekelno anak sampean umur 2 tahun. Kira-kira apa sing perlu diiris? Hah? Berarti bener toh? Memang untuk ngiris kok. Sofa seret gitu nih. Kembang dipreteli. Kenapa? Memang untuk motong. Salah apa enggak? Apa yang perlu dipotong? Jelas nih? Pulpen untuk apa? Kayak nona sampai umur 2 tahun. Tulis nunggu nih. Salah apa bener? Kan bener tiga nulis. Tapi di mana harus menulis? Kemana harus menulis? Ikut pikiran menulis. Paham betul? Mata gendelok Mas, gak mikir wong ngene iki. Ya kikanto tapi perlu apa sing perlu didelok ngrusak apa enggak? Ngoten lho. Nek haram iku pasti ngrusak. Wong Allah sing nyitakno pikiran iki, Allah sing nyitakno mripat iku, Allah sing nyitakno atiku. Allah membuat larangan itu disesuaikan dengan panjenengan dengan enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu dan Allah melarang ngawur itu enggak mungkin. Paham? Sama dengan tabib, dokter meracik sebuah obat. Meracik sebuah obat. Obat tetes mata. Jari tabib tidak boleh ditelan. Sampai ngomong, "Wong banyu kok kalau diombe sih?" Komentar coba. Umbin. Kenapa? Karena yang membuat itu tahu itu nggak bagus, gitu loh. Saged dipahami? Ya sama dengan obat tetes mata namanya UTM. Pernah baca? UTM. Itu dari madu sama dengan ada 3 komposisinya waktu itu. Itu untuk sariawan bagus, untuk mata bagus. Jadi ditelan itu kena dicorot ini nggak apa-apa. Tapi obat aslinya obat, nah, tapi buat sariawan bagus. Sampai nombe glek-glek ora apa-apa, madu soalnya. Sing gak enak itu di madu. Ibu-ibu langsung hilang ngantuknya. Itu jadi Allah membuat aturan itu sudah sesuai. Oh, jadi dilanggar. Pun ya, itu satu. Yang kedua kita lihat surat apa ini? Al-Isra. Kita lihat surat Al-Isra. Ayat 36. Allah sebutkan 3 hal. Surat 17. Surat 17 ayat 36. Allah ulangi penyebutan 3 anggota badan tubuh itu. Diulangi lagi oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Iya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan dimintai pertanggungan jawaban. Allah katakan inna sam'a wal basara wal afidah wal fuad. Pendengaran, penglihatan, hati. 3 fasilitas sebutkan Allah. Dan pendengaran selalu ditempatkan oleh Allah di depan. Matan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, kita buka surat 6. Surat Al-An'am ayat 46. Surat 6 ayat berapa? 46.
Ya, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yastifun. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hati. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Jadi kesimpulannya Pak, wonten gini Al-Qur'an itu ada sekitar 15 ayat, 15 surat yang menjelaskan tentang apa? Penggabungan 3 anggota badan ini. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati itu dalam Al-Qur'an itu ada sekitar 15 surat yang terus digandengkan antara pendengaran, penglihatan, hati. Dan Allah senantiasa menempatkan pendengaran pada tempat pertama. Kenapa? Bulan depan kita terangkan insya Allah. Bengi nggak enak. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Kita akan membedah hikmah di balik 3 kenikmatan yang agung. Membedah 3 kenikmatan yang agung. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa 3 kenikmatan yang agung tadi? Pendengaran, penglihatan, hati. Ibu bahasa bisa kenapa kok pendengaran baru kemudian penglihatan? Karena pemfungsian tentang pendengaran jauh lebih utama daripada penglihatan. Itu nanti akan kita kupas secara rinci. Nah, rahasia-rahasianya dan keistimewaannya yang kemudian diharapkan setelah pembahasan itu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jadikanlah kajian pada malam hari ini